Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi kita di podcast Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Saat ini podcast kita akan membahas tentang akuntabilitas. Di ruang podcast ini ada 5 orang, saya sendiri Jordi. Terus yang kedua ada Ibu Dr. Nusrini Nasir. Yang ketiga ada Ibu Dr. Haridayanti Arifin. Yang keempat ada Ibu Andi Miswatun Nadia, dan yang terakhir ada Ibu Mutmainah Ahmad. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan akuntabilitas, saya akan memaparkan sedikit apa itu akuntabilitas. Tapi saya rasa teman-teman sekalian ini sudah mengerti sekali apa itu akuntabilitas. Cuman saya memaparkan untuk para pendengar podcastnya kita. Jadi dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Tapi pada dasarnya itu berbeda. Ada perbedaan yang mendasar yang membedakan akuntabilitas dan responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu itu sendiri. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Jadi jelas sekali sebenarnya bedanya ini akuntabilitas dan responsibilitas, di mana responsibilitas itu tanggung jawab yang berasal dari diri kita sendiri, sementara akuntabilitas itu tanggung jawab yang berasal dari orang lain atau instansi yang memberikan kita tanggung jawab tersebut. Nah, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, kepada lembaga pembina, dan yang lebih luasnya itu cakupan yang lebih luasnya itu kepada publik. Terus untuk tema yang telah kita tentukan sebelumnya, kita langsung saja masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu potret pelayanan publik di negeri ini. Silakan untuk Ibu Dr. Nusrini Nasir. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saya gambarkan bagaimana potret pelayanan publik di Indonesia. Singkat saja, seperti yang kita ketahui bahwa memang sekarang Indonesia lagi gencarnya untuk digital, tapi di lapangan masih banyak pemangku pelayanan publik yang melayani kayak masih seperti ada istilahnya pakai orang dalam gitu. Siapa yang punya uang dia yang lebih cepat dilayani. Saya rasa itu sudah kebiasaan dari dulu dan menjadi kebiasaan dan dibiasakan sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah pakai digital dan mungkin tidak semua pelayan publik seperti itu, tapi ada segelintir yang masih memegang prinsip seperti itu di Indonesia. Masih pakai orang dalam, masih pakai yang lebih banyak bayaran, yang cepat pelayanannya. Saya rasa itu yang paling menonjol tentang pelayanan publiknya di Indonesia, karena masih banyak sampai sekarang itu masih sering terjadi, bahkan mungkin di pelayanan publik seperti di saat kita ini mau ke catatan sipil, sepertinya kalau tidak ada orang dalam susah, dipersulit kayak begitu. Saya rasa semua orang juga seperti itu, kalau tidak ada orang dalam makin sulit. Oke, saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Nusrini. Jadi dari pemaparan Ibu Nusrini ini kita bisa simpulkan bahwa kita ini ASN sudah dikatakan smart ASN, terus revolusi industri 4.0 yang mengedepankan digitalisasi teknologi, tapi ternyata di lapangan itu masih banyak yang pakai orang dalam, ya begitu.
tentang potret pelayanan di negeri ini. Terus untuk tema yang kedua, saya persilakan Ibu Dr. Aridayanti Arifin untuk membahas tantangan layanan publik. Dipersilakan. Terima kasih banyak moderator untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi menarik sekali tadi pembahasan dari Dr. Nusrini yang bagaimana potret pelayanan publik di negeri ini. Berbicara tentang potret pelayanan publik, khususnya kita di Indonesia, kita berbicara tentang kualitas pelayanan kita sendiri di Indonesia. Betul apa yang dikatakan tadi, kondisi pelayanan publik di Indonesia ini saat ini masih sangat buruk karena masih diwarnai dengan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta dalam pelayanan publik juga masih diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi atau petinggi untuk bekerja lebih profesional lagi. Dan salah satu tantangan dari pelayanan publik sendiri itu masyarakat atau penerima jasa, dia menuntut pelayanan maksimal dengan biaya minimal, murah, cepat, dan syarat yang mudah. Yang dimana kita yang sebagai pemberi jasa itu keterbatasan kuantitas, bahkan untuk keterbatasan kualitas juga, keterbatasan kualitas kita diakibatkan karena keterbatasan sumber daya manusia, alat-alat yang memadai, serta sistem-sistem pelayanan publik yang belum mencakup atau belum maksimal menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ibu Dr. Aridayanti atas penjelasannya. Jadi tantangan layanan publik yang saya dengar tadi dari Ibu Dokter itu ada KKN, terus ada masyarakat yang kurang memberi tekanan kepada pelayanan publik, terus ada keterbatasan kualitas dan keterbatasan kuantitas yang itu mengarah ke sumber daya manusia, dan yang terakhir itu ada keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan oleh pelayanan publik. Oke, lanjut ke tema yang ketiga, strategi menghadapi hambatan layanan publik. Silakan Ibu Andi Miswatun Nadia. Baik, terima kasih moderator. Dari paparan teman-teman kita mengenai potret pelayanan publik yang ada di negara kita dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan dalam menghadapi hambatan-hambatan pelayanan publik. Yang pertama yaitu menerapkan standar pelayanan atau maklumat pelayanan. Jadi standar pelayanan itu dibuat dengan SOP, dan maklumat pelayanan itu dengan memasang papan informasi alur pelayanan atau aturan pelayanan pada ruang pelayanan publik. Kemudian yang kedua yaitu membentuk SDM yang berkualitas dalam pelayanan publik. Membentuk SDM yang berkualitas berarti harus menerapkan kode etik ASN dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Ini adalah salah satu cara untuk menjawab permintaan masyarakat luas dalam pelayanan publik, yaitu murah, kemudian murah dan cepat gitu. Dan yang keempat yaitu mendorong integritas layanan publik dalam satu gedung. Jadi bisa dibuat seperti mall pelayanan publik. Kemudian yang selanjutnya itu merealisasikan kebijakan no wrong door policy melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kemudian menerapkan sistem penilaian kinerja unit penyelenggaraan publik. Jadi dengan adanya evaluasi tentunya akan mendukung perbaikan dan perbaikan dalam penyelenggaraan publik, pelayanan publik. Kemudian yang sangat bisa kita terapkan juga adalah dengan membuka dialog terbuka atau membuka dialog diskusi bertukar pendapat antara masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dan ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang terakhir yang bisa kita terapkan adalah dengan terus melakukan perbaikan atau menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik, namun dengan mengikuti era perkembangan digitalisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas pemaparannya Ibu Andi Ismartin Nagia. Yang bisa saya tangkap dari pemaparan Ibu tadi itu hal atau strategi untuk menghadapi hambatan layanan publik itu ada beberapa hal. Yang pertama, memperbaiki SOP. Yang kedua, membuat papan informasi yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Jadi meningkatkan kualitas SDM-nya ini, poinnya ini saya lihat ada penekanannya pada ASN itu sendiri ya. Tapi saya rasa ASN yang baru direkrut ini yang tahun 2022 ini semuanya berkualitas. Terus yang keempat itu ada integritas. Jadi seperti di PTSP mungkin ini Bu, jadi satu pintu begitu. Terus yang kelima itu ada evaluasi. Jadi evaluasi kinerja ASN oleh masyarakat. Yang keenam ada dialog atau diskusi antara masyarakat dengan ASN untuk meningkatkan kualitas layanannya. Dan yang terakhir itu ada inovasi dari ASN itu sendiri. Nah, lanjut untuk tema yang keempat, layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia akan dipaparkan oleh Ibu Mutmainah Ahmad. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Jordi. Yang perlu saya tekankan di sini adalah karena materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah terkait akuntabilitas, di mana fungsi akuntabilitas itu salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ini berujung pada bagaimana kita dengan akuntabilitas ini mampu meningkatkan layanan menjadi lebih baik dan berkualitas. Lantas pertanyaannya, layanan ideal yang seperti apakah yang bisa diterapkan di birokrasi kita di Indonesia? Kita di Indonesia itu memiliki dasar negara yang jelas, yaitu Pancasila. Perlu diketahui bahwa karakteristik bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, di mana kita punya berbagai macam suku, agama, budaya yang bermacam-macam, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, jika ditanyakan atau jika ada pertanyaan layanan seperti apakah yang mesti diterapkan itu, saya pikir layanan yang pertama itu satu, tidak diskriminatif. Dia layanan yang harus tidak diskriminatif, di mana layanan ini tidak membeda-bedakan antar satu golongan dengan golongan yang lainnya. Terus layanannya ini juga harus mempunyai mekanisme yang sederhana, murah, cepat, dan daya guna informasinya itu dapat diproses dalam waktu yang cenderung tidak makan waktu yang banyak, gitu Pak. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparannya Ibu Mutmainah Ahmad. Jadi yang bisa saya tangkap itu ada akuntabilitas itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Lalu seperti apa pelayanan yang ideal di negara kita ini, itu sesuai dengan Pancasila, dengan menerapkan karakter majemuk. Ada banyak suku, agama, budaya di dalam negara kita ini. Jadi pelayanan yang ideal itu yang pertama tidak diskriminatif terhadap agama, suku, dan budaya. Yang kedua, mekanismenya sederhana, murah dan cepat. Seperti memang masyarakat memang maunya murah dan cepat, Ibu Mutmainah. Oke, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan menutup podcast kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.